yang di-highlight di kalimat terakhir, peserta didik selalu jadi korban. Apakah seperti itu? Kita akan langsung membahasnya dengan pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti. Selamat siang, Mbak Retno. Boleh dibuka audionya, Mbak Retno? Maaf. Baik, Sudah. selamat siang, apa kabar, Mbak Retno? Alhamdulillah baik, sehat Mas Eja. Ya, Mbak Retno, jadi Anda lihat ini apa urgensinya sehingga harus ada peniadaan jurusan di SMA? Ya sebenarnya tadi seperti dijelaskan ya oleh Kepala Beskap tadi, itu sebenarnya kalau di pendidikan memang itu sudah diterapkan secara bertahap gitu. Jadi bukan di ujung seperti disebutkan tadi sih di 2024 enggak. Jadi di 2021 itu sudah diperkenalkan. Memang ini ada pro kontra juga awalnya, kemudian juga ada hal yang juga sulit diterima gitu ya saat itu. Nah waktu itu belum ada pengelompokan. Jadi pengelompokan mata pelajaran gimana bagaimanapun, meski tanpa jurusan itu harus ada pengelompokan. Maka kemudian dibuatlah pengelompokan pelajaran yang humaniora, kemudian pelajaran IPA gitu ya, itu kemudian terjadi pengelompokan yang dituangkan akhirnya di dalam Permendikbudristek nomor 345 tahun 2022. Itu adalah sebenarnya Permendikbud tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional yang berdasarkan prestasi, dan itu memang tujuan yang tadi disebutkan tadi. Jadi kalau kita ngomongin dari 2021 sampai sekarang ini sebenarnya sudah 3 tahun. Artinya sebentar lagi anak-anak yang menerapkan tanpa jurusan tadi itu sudah akan mengikuti seleksi yang di perguruan tinggi. Nah, lalu ini plus minusnya di mana? Yang pertama ya, kita kan memang berpuluh-puluh tahun ya sejak Indonesia sampai sebelum inilah kita makan pakai jurusan ya IPA dengan IPS Ya, di benar. SMA. Awalnya dari kelas 11, setelah anak di kelas 10 lalu memilih di kelas 11, lalu kebijakannya diubah lagi menjadi dari kelas 10 orang sudah memilih IPA dan IPS saat PPDB. Ya, itu beragam sebenarnya perubahan kebijakan itu. Nah, sekarang anak masuk tanpa memilih karena nanti dia akan menentukan sendiri ketika dia di kelas 10. Nah, tujuannya apa? Memang agar kita tidak perlu belajar semua mata pelajaran yang sebenarnya nggak kita butuhkan ketika kita di perguruan tinggi. Jadi di sini tuh anak-anak diminta untuk mulai memikirkan dia mau kemana. Karena banyak ya Mas, kita kalau nanya anak SMA ditanya, nanti lulus SMA mau ambil jurusan apa? Masih pada bingung gitu. Mau kuliahnya apa gitu. Nah, di sini anak jadi memikirkan. Jadi dari awal konsep dirinya udah dijelasin nih mau ke arah mana, mau nanti kuliahnya di mana, mau bekerja sebagai apa. Nah, itu sudah mulai dirancang. Nah, dari situ maka kemudian misalnya kalau dia memilih kedokteran, nah dia tuh berarti berfokus ke matematika dan biologi, kimia, tapi tidak perlu mengambil fisika gitu. Nah, sebagai pendukung lain dia boleh memilih. Itu yang nanti dibuatkan seleksi ke perguruan tingginya. Jadi dilihat, oh kalau kedokteran maka mata pelajaran utama yang akan dilihat adalah biologi, kimia, dan tadi matematika gitu. Kalau misalnya kita ngomongin filsafat, nah filsafat itu berarti mata pelajaran yang dilihat adalah sosiologi gitu. Sosiologi, ya. Kemudian sejarah. Kalau hukum yang dilihat itu misalnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, sekarang disebutnya pendidikan Pancasila. Kemudian pelajaran sosiologi gitu. Jadi udah ngelihatnya ke sana gitu. Maksudnya adalah ini diarahkan agar anak-anak jelas nanti mau kemana dan udah nggak bingung lagi pada saat lulus SMA. Jadi dia udah belajar sesuai kebutuhannya untuk nanti menuju perguruan tinggi sesuai dengan minat yang dia mau, jurusan yang dia mau. Nah itu jadi dia nggak perlu belajar banyak gitu mata-matanya seperti yang mungkin saya Tapi ke dengan depan Mas menurut Anda ini lebih belajar banyak itu, plusnya atau sekarang bisa minusnya? milih. Iya, karena lebih Nah, fleksibel ini, bagaimana Anda melihat ini? Ya, minusnya begini. Karena ini kan tidak semua orang tua paham. Orang tuanya kan pahamnya IPA-IPS kan. Nah, ini Ya. nggak paham. Nah, ketika orang tua nggak paham, mungkin dia jadi kurang membimbing anak-anaknya. Nah, di sini peran guru bimbingan konseling, wali kelas maupun guru di sekolah ini menjadi penting untuk jadi konsultan. Jadi saya mendorong ini di awal tahun ajaran baru
orang tua dikumpulkan di sekolah itu untuk menjelaskan ini penting banget gitu. Nah, sekolah-sekolah itu sudah menjelaskan belum nih? Nah, baru kemudian penjelasan kepada anak-anak, karena anak yang dari SMP ke SMA ini juga mungkin belum paham nih yang dimaksud dengan kebijakan ini. Jadi ini penting memulainya dari kelas 10 ini sekarang di tahun ajaran baru. Nah, minusnya itu karena ternyata banyak orang tua nggak paham dengan kebijakan Iya. ini, Mas. Kenapa? Apa karena sosialisasinya kurang atau seperti apa, Mbak Retno? Ini kan karena sangat berpengaruh terhadap masa depan anak itu sendiri. Ya, jadi awalnya di 2021 tuh kan yang menerapkan di bawah 50% ya. Nah, setelah tahun 2022 tuh 50% tuh ada. Kalau sekarang memang jumlahnya udah bertambah. Nah, ini berharap tuh sudah mulai sosialisasinya kuat. Karena awal-awal memang sosialisasinya nggak kuat. Kalau sekarang itu sebenarnya sudah mulai gitu. Nah, Kemendikbud sebenarnya sudah juga membuat berbagai apa sih platform ya, saya lihat tuh udah mulai bikin kayak video penjelasan singkat lewat TikTok, lewat IG-nya, kemudian juga di websitenya dan lain-lain gitu. Nah, cuma problemnya ini informasi-informasi semacam ini itu diminati atau dibuka nggak sama orang tua ketika anaknya tuh belum ke SMA, biasanya dia belum buka. Tapi begitu punya kebutuhan dia mungkin akan membaca. Kita memang harapannya begitu ya. Jadi ini Ya. seharusnya sih di SMP juga sudah mulai Mas disosialisasi harusnya gitu. Tantangannya apa sih, Mbak Retno, untuk menyeragamkan semua sekolah menerapkan hal ini? Karena ini kan sesuai dengan komitmen dari kurikulum Merdeka itu. Ya, tentu aja tadi yang disampaikan, misalnya bagaimana kalau ganti menteri nanti dia nggak cocok dengan ini, kemudian ngubah, yang akhirnya yang jadi korban betul anak dan guru sebenarnya. Jadi murid dan gurunya yang bisa jadi korban. Maka penting sebenarnya tantangan yang sekarang adalah yang melanjutkan nanti, ya kalaupun bukan Pak Nadiem jadi menteri lagi, nah yang melanjutkan ini harus paham ini dan mau melanjutkan lagi, jangan sampai kemudian ini di tengah jalan diganti, diberhentikan, ya anak-anak berarti udah terlanjur nggak belajar tadi kan misalnya jurusan IPA dia mau ke kedokteran dia udah terlanjur nggak ngambil fisika gitu artinya dia lebih mendalami Ya. kimia biologi dan matematik. Nah ketika kondisi seperti ini tiba-tiba berubah kan kalau anak itu sekarang di kelas 10 di kelas 11 akan berubah tuh kebijakannya kalau di Oktober ini menterinya ganti dan mengubah kebijakan kurikulum. Nah menurut saya itu Ya. tantangan yang terberat karena di Indonesia itu hampir mustahil itu menteri nggak ganti kurikulum gitu. Dulu kan Pak Nadiem juga bilang akan melanjutkan kurikulum 2013 gitu. Faktanya ya akhirnya juga diganti kurikulum nasionalnya bernama kurikulum Merdeka gitu. Nah ini yang dikatakan bahwa ini yang nggak beda jauh mau 13 ya buktinya kan berubah gitu. Jadi Ya. kita tidak bisa menjamin nih semua di antara kita gitu. Apakah ketika ganti menteri ganti nggak kurikulum atau melanjutkan karena harusnya yang ideal adalah tidak mengganti kebijakan ini setidaknya 20 tahun ke depan gitu. Karena Oke. pendidikan kan nggak bisa langsung kita lihat hasilnya. Paling Ya. nggak bisa kita lihat tuh 15 tahun kemudian. Jadi kalau kita mau bilang berhasil nggak sih ini pola yang diterapkan sekarang gitu ya. Dengan anak-anak dari SMA udah fokus pada impian cita-citanya dia apa, nanti kemana. Dia udah nggak bingung lagi dan udah jelas yang dia pelajari 3 tahun juga jelas. Nah ini tantangannya kemudian adalah apakah menteri yang berikutnya juga punya pandangan yang sama gitu. Jadi saya juga Nah, itu dia. sepakat bahwa ke depan itu guru dengan murid nih jangan dibingungkan dengan perubahan yang Iya. terus-menerus terjadi gitu. Iya, tapi menurut Anda ini formula yang terbaik untuk 20 tahun ke depan? Kalau saya melihat efektivitas dan efisiensi seorang belajar, iya. Karena gini ya, kalau kita ngelihat Eropa atau nggak usah jauh di Australia, mereka di SMA pun belajar apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Karena mereka dari SMA itu kelas 1, mereka udah tahu mau kemana nanti kuliah, cita-citanya apa, impiannya apa, gitu. Jadi kalau dia sukanya seni, maka dia pun di SMA akan mengambil itu dan nanti kuliahnya misalnya akan masuk ke IKJ misalnya gitu. Jadi jelas gitu langkahnya. Jadi oh ini saya juga mau kuliah misalnya di jurusan psikologi. Nah psikologi itu apa yang harus diperkuat saat SMA. Nah itu kan hal-hal yang menurut saya bagus gitu ya. Tetapi Iya. kita kalau ngelihat idealnya gitu ya
di Eropa maupun di Australia tadi itu nggak terlalu banyak mata pelajaran kan. Nah di Indonesia ini kan mata pelajaran banyak sekali gitu ya. Ya. Anak tuh belajar banyak hal tapi sedikit-sedikit gitu. Nah ini tuh diharapkan belajar tidak banyak hal tapi dalam gitu. Itu kan Jadi lebih fokus tujuannya ya. ya, Menurut saya ya lebih kalau fokus melihat itu ya dan lebih kita lihat fokus betul. apakah nanti ini bisa bertahan ya. Formula ini bisa bertahan sampai 20 tahun ke depan. Ini Nah menjadi gini pertanyaan Mas, besar. betul, ini gurunya juga harus dipersiapkan. Masalahnya kuncinya berada di kualitas guru. Kalau di Eropa Ya. dan Australia kan gurunya berkualitas ya. Nah ini kualitas guru inilah yang harus jadi PR karena apa guru ini seperti supir. Jadi mobil mau Ya. sebagus apapun kurikulum itu misalnya kita ibaratkan kendaraan, kalau gurunya nggak mampu nyetir ya nggak bisa menjalankan juga gitu, akan Iya. sia-sia gitu. Jadi kualitas guru kita ini bagaimana Mbak Retno ke depan ini? Selama 20 tahun ke depan ini apa sih formula apa yang formula terbaik untuk bisa meningkatkan kualitas dari guru kita? Ya, kualitas guru ini penting betul karena guru-guru ini ya tadi gonta-ganti kurikulum itu membuat guru belajar lagi dari nol, belajar lagi, ngulang sesuatu yang baru terus gitu ya, tidak pernah khatam kata orang tidak pernah kelar gitu. Menurut saya jangan biarkan seperti itu gitu ya. Jadi kebijakannya sebaiknya tidak diganti-ganti. Yang kedua, pelatihan untuk guru tuh harusnya berkesinambungan dan harus dipetakan kebutuhannya apa. Karena guru di desa misalnya dengan guru di perkotaan itu berbeda loh kebutuhannya dari pelatihan. Ini yang menurut saya penting banget juga untuk dipetakan oleh pemerintah. Baik. Baik, Mbak Retno Listiarti, terima kasih atas penjelasannya secara komprehensif tadi. Kita akan lihat seperti apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.